Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah berpikir kritis di kelas MA 21 C3. Di sini ada soal, sebagai mahasiswa yang cerdas dan berwawasan luas, silahkan Anda berikan komentar terkait berita di atas. Pendapat Anda harus berdasarkan teori-teori yang relevan dan didukung oleh bukti-bukti yang konkret, sehingga tidak asal berpendapat. Karena berpikir kritis itu bukan hanya asal bicara tanpa dasar yang kuat. Nah, selanjutnya saya akan melihat artikel yang berjudul tentang PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Di sini dijelaskan kalau pemerintah ini yang secara resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% dimulai dari 1 Januari 2025, memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik berdiskon 50% sampai bantuan beras untuk masyarakat miskin. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di harmoni peraturan perpajakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh tarif PPN. Tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari 2025, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi di Jakarta. Nah, jadi berpikir kritisnya mahasiswa tentang kenaikan pajak 12% dimulai dari 1 Januari 2025 ini, pemerintah ini menerapkan kebijakan pajak yang nilainya sebesar 12% per 1 Januari 2025 yang diiringi oleh pemberitahuan subsidi listrik sebesar 5%, 50% dan pembagian beras sebesar 10 kg kepada masyarakat. Jadi kebijakan ini itu mengandung inflasi atau implikasi yang terlalu signifikan bagi perekonomian, sehingga membutuhkan analisis yang mendalam untuk mengenai kebijakan PPN ini. Nah, jadi di sini ada analisis kebijakan PPN 12%. Menurut teori yang saya dapat, menurut teori ekonomi, pajak adalah alat fiskal yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengatur perekonomian di masyarakat Indonesia gitu. Namun kenaikan PPN ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakatnya, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Jadi tuh dia kayak misalkan PPN yang sekarang tuh naik 12%. Jadi tuh barang-barang yang mau dia beli juga ikutan naik gitu loh. Sebab PPN yang per 1 Januari ini jadi naik 12%. Jadi berdasarkan teori Keynesian, ketika daya beli menurun, konsumsi rumah tangga juga akan berdampak, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi kenaikan PPN juga dapat menyebabkan inflasi harga barang dan jasa. Terus studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan pajak konsumsi seringkali diikuti oleh kenaikan biaya hidup, maupun itu sandang, mapan atau pangan. Jadi tuh kayak semuanya tuh ikutan naik gitu loh. Jadi semuanya tuh disamaratakan. Kalau PPN udah naik, jadi semua harga-harganya juga ikutan naik gitu. Terus di sini ada yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat juga. Jadi kalau misalkan
VPN-nya naik, jadi masyarakat tuh kayak berpikir 2 kali gitu untuk membeli barang-barang yang dia butuhin gitu. Jadi oleh karena itu, untuk mempertimbangkan dampak redistributif dari kebijakan ini, jadi yang kedua ini ada subsidi sosial sebagai kompensasi. Yang dimaksud subsidi sosial sebagai kompensasi itu kayak subsidi sosial yang diberikan dalam bentuk diskon listrik gitu. Jadi kan ada tuh kayak pemerintah kan kayak mempunyai program diskon listrik tuh 5%. Nah jadi tuh pembagian beras juga kayak menunjukkan upaya pemerintah untuk mengurangi kayak dampak dari VPN naik itu gitu. Jadi dampak negatif dari kenaikan VPN naik itu kayak masih ada nih positifnya tuh kayak kita masih bisa dapat diskon listrik atau pembagian beras. Jadi pemerintah tuh kayak memberi apa ya namanya ya, memberi sedikit kelonggaran untuk masyarakatnya gitu. Terus subsidi ini dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Jadi namun efektifnya subsidi ini juga tergantung pada implementasinya juga. Apabila distribusinya tidak tepat atau tidak tepat sesuai sasarannya, kebijakan ini bisa kehilangan tujuan utamanya gitu. Tujuan utama pemerintah nih kayak mengurangi beban masyarakatnya dulu nih, kayak VPN naik 12%, terus pemerintah kayak mengasih diskon listrik 5% ke masyarakat, mengasih pembagian beras 10 kg. Ini tuh kayak akan meringankan sedikit gitu loh bagi masyarakatnya gitu. Di sini selanjutnya ada rekomendasi dan pendekatan kritis. Nah ini juga sangat dibutuhkan nih kalau VPN naik. Yang pertama ini ada peningkatan transparansi. Artinya peningkatan transparansi itu adalah pemerintah perlu memastikan distribusi subsidinya tepat sasaran, tidak salah. Jadi ke masyarakatnya tuh kayak tepat gitu loh, sesuai sasaran melalui sistem yang transparan seperti integrasi dari data pemerintah, data penerima manfaat. Melalui data pemerintah manfaat nih dikumpulkan melalui kayak nomor induk kependudukan atau NIK yang ada di KTP. Jadi setiap kepala rumah tangga tuh biasanya misalkan ada pegawai kayak Pak RT gitu ya, yang dari pemukiman masyarakatnya tuh kayak mendata gitu loh, nik yang rumah tangga ini nanti bisa dapat kayak kompensasi dari pemerintah seperti beras 10 kg yang tadi dibilang itu gitu. Terus yang kedua ada evaluasi berkala. Kebijakan VPN 12% harus diiringi dengan evaluasi berkala untuk mengetahui ada dampak apa aja nih setelah VPN ini naik, apa dampaknya, banyakan negatifnya atau banyakan buruknya gitu. Jadi dampaknya ini tidak memperburuk ketimpangan sosial bagi masyarakatnya, jadi tidak nambahin beban masyarakatnya itu gitu. Terus yang ketiga ada edukasi publik. Edukasi publik ini biasanya kayak masyarakatnya sih kayak dikumpulin di desa gitu. Terus biasanya yang pemerintah yang bukan pemerintah, pimpinan yang di desa ini tuh kayak memberi saran atau mengasih tahu agar masyarakatnya tuh tahu gitu. Penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan pajak untuk mendukung pembangunan, sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan ini dengan pemahaman yang lebih baik. Nah jadi tuh kayak
masyarakatnya itu juga harus belajar edukasi supaya pajaknya ini tahu gini loh, kayak pajaknya tuh naik 12% ini karena apa gitu. Terus kan kebijakan pajak atau pertambahan nilai pajak yang di angka 12% ini berlaku di 1 Januari 2025 yang tepatnya di awal tahun ya. Jadi memiliki banyak aspek yang dapat dianalisis menggunakan teori ekonomi yang relevan serta dukungan oleh bukti. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa teori atau bukti-bukti tentang kebijakan PPN. Yang pertama, nah jadi dalam PPN 12% atau PPN yang naik 12% ini ada beberapa teori-teori dari yang dikemukakan oleh beberapa narasumber ya. Jadi di sini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori ekonomi yang relevan. Nah, teori ekonomi yang relevan ini dibagi jadi beberapa macam. Yang pertama ada teori pajak dan distribusi pendapat. Menurut teori optimalisasi pajak dari Ramsey, pajak sebaiknya dikenakan pada barang atau jasa dengan elastisitas permintaan yang rendah untuk meminimalkan distorsi ekonomi. Dalam konteks PPN 12%, pajak konsumsi biasanya dikenakan secara merata sehingga cenderung lebih terpakai oleh masyarakat. Nah, terus lebih juga memahami kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dibanding kelompok berpenghasilan tinggi. Nah, jadi teori pajak dan distribusi ini juga menyebabkan implikasi kebijakan. Jadi kenaikan PPN dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan kecuali jika diimbangi dengan subsidi atau program bantuan sosial yang efektif seperti subsidi listrik dan pembagian beras yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, di sini ada lagi yang kedua, ada teori konsumsi dan daya beli. Teori Keynesian menekankan pentingnya konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PPN berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terus juga terutama pada barang-barang atau kebutuhan produk. Nah, di sini juga ada beberapa bagian yang dimaksud dengan teori konsumsi dan daya beli. Yang pertama ada bukti imperatif. Penelitian dari Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD menunjukkan bahwa kenaikan pajak konsumsi sebesar 1% dapat menurunkan konsumsi rumah tangga rata-rata 0,4% sampai 0,6%. Yang kedua ada impact ke Indonesia. Pada kasus di Indonesia, peningkatan PPN sebelumnya dari 10% ke 11% memicu kenaikan harga barang dan jasa yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS berkontribusi pada inflasi sekitar 0,1% sampai 0,2%. Yang ketiga ada teori redistribusi dan kesejahteraan sosial. Teori redistribusi menyatakan
bahwa yang regresif harus diimbangi dengan program studi untuk mencegah penurunan kesejahteraan sosial. Subsidi listrik mencapai 50% dan pembagian beras mencapai 10 kg. Untuk itu, langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dari kesejahteraan masyarakat terdapat harus ada bukti pendukungnya. Menurut data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2022, subsidi sosial di sektor energi berhasil mengurangi tekanan ekonomi pada 40% kelompok masyarakat berpenghasilan terendah. Yang pertama kan tadi teori ekonomi yang relevan. Nah, jadi dilanjut dengan bukti-bukti empiris. Yang kedua ada bukti-bukti empiris. Dari bukti-bukti empiris ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada dampak PPN pada konsumsi. Yang dimaksud dampak PPN pada konsumsi ini studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank atau disebut ADB menunjukkan bahwa kenaikan pajak konsumsi di negara-negara berkembang seringkali memicu penutupan permintaan domestik sebesar 1% sampai 3% pada tahun pertama implementasi. Yang kedua, ada efektivitas subsidi sosial. Yang dimaksud efektivitas subsidi sosial ini dalam laporan World Bank, subsidi langsung yang bersifat tunai atau berbentuk barang seperti beras sering kali nih lebih efektif dibandingkan tidak langsung. Misalnya kayak hanya harga, misalnya subsidi harga energi di Indonesia, terus ada program bantuan langsung tunai atau BLT berhasil mengurangi tingkat kemiskinan hingga 0,3% sampai 0,5%. Terus yang ketiga ada kebijakan serupa di negara-negara lain. Kebijakan serupa di negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina ini menunjukkan bahwa kenaikan pajak atau konsumsi ini harus diiringi oleh sistem distribusinya terdahulu yang amat efisien. Sebagai contoh, Malaysia mengimplementasikan program bantuan tunai secara digital untuk memastikan subsidi ini tepat sasaran yang diterima oleh masyarakatnya itu sendiri. Nah, yang ketiga ini ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu ada desain kebijakan yang progresif. Yang dimaksud dengan desain kebijakan yang progresif ini, pemerintah dapat memberikan pengecualian PPN untuk barang-barang atau kebutuhan pokok tertentu seperti bahan makanan, bahan makan obat-obatan, atau yang sebagainya. Nah, yang kedua ada subsidi yang tepat sasaran. Menggunakan teknologi digital seperti digital wallet atau sistem berbasis NIK untuk memastikan subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasarannya ke masyarakat itu sendiri, gitu, oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya itu. Nah, yang ketiga ada peningkatan pendapatan non pajak, memperkuat baris pajak penghasilan dan mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi sehingga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dari setiap elemen-elemennya itu sendiri. Nah, jadi di sini yang dimaksud PPN naik 12% ini sebagai mahasiswa mengemukakan yang didapat
di data ini kayak misalkan kenaikan PPN menjadi 12% ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara. Terus mengingat pajak merupakan sebuah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Jadi kalau pajaknya naik ini ya mau nggak mau juga masyarakat nih harus kayak terima gitu, berdasarkan juga teori-teori yang fiskal klasik. Pajak yang stabil dan cukup tinggi dapat mendukung pembiayaan layanan publik seperti instruktur pendidikan dan kesehatan. Terus namun kebijakan ini memiliki implikasi besar terhadap masyarakat itu sendiri, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pajak konsumsi seperti PPN ini cenderung regresif karena proporsi pengeluaran masyarakat miskin untuk konsumsi lebih besar dibandingkan masyarakat kaya. Dengan kata lain, masyarakat miskin akan merasa lebih terbebani oleh pajak yang dinaikkan oleh pemerintah yang sebesar 12. Nah, yang kedua ada dampak pada beli masyarakat. Berdasarkan teori Keynesian, konsumsi rumah tangga adalah salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa akan meningkat. Yang di sini ada contohnya. Yang pertama ini, ketika PPN naik 10% ke 11% pada tahun sebelumnya, inflasi meningkat sekitar 0,1% sampai dengan 0,2% seperti dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua ada dengan kenaikan menjadi 12%, dampak terhadap inflasi diperkirakan akan lebih signifikan yang dapat melemahkan konsumsi rumah tangga. Di sini yang ketiga ada upaya pemerintah melalui subsidi sosial. Untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah memberikan subsidi berupa diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg. Subsidi ini adalah langkah yang positif yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat sesuai dengan teori redistribusi pendapatan. Pajak yang diambil dari seluruh masyarakat seharusnya dialokasikan kembali untuk mendukung kelompok yang paling rentan. Namun, efektivitas atau subsidi ini bergantung pada implementasinya. Yang pertama, apakah subsidi ini tepat sasaran, dan yang kedua, apakah jumlah bantuan cukup untuk menutupi beban tambahan akibat kenaikan PPN. Nah, selanjutnya ada yang keempat. Keempat ini ada komparasi internasional. Kebijakan PPN 12% ini menempatkan Indonesia setara dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina 12% dan Thailand 7%. Namun di negara-negara tersebut kenaikan PPN sering diiringi dengan pengurangan pajak pada barang kebutuhan pokok untuk melindungi masyarakat di negaranya tersebut. Yang kelima ada rekomendasi. Di sini sebagai mahasiswa saya merekomendasi beberapa hal tersebut. Yang pertama ada pengecualian pajak untuk barang kebutuhan pokok. Seperti pemerintah dapat menyesuaikan barang-barang kebutuhan dasar lainnya yang dikenakan yang dasar dari kenaikan PPN itu sendiri agar dampak ini terkendali. Nah, yang kedua ada digitalisasi sistem subsidi. Distribusi subsidi perlu memanfaatkan teknologi digital berbasis NIK agar lebih transparan dan tepat sasaran. Yang ketiga ada komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana hasil pajak ini akan digunakan
untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik lainnya. Nah, terus dari kesimpulannya, kenaikan BPN 12% adalah kebijakan yang strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, namun membawa tantangan besar dalam menjaga daya beli masyarakatnya itu sendiri. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa dampak negatif kebijakan ini diminimalkan melalui subsidi sosial yang efektif dan kebijakan fiskal yang inklusif. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi sekian pemaparan tentang artikel BPN 12%. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanggapan dari mahasiswa juga menimbulkan kekhawatiran yang meliputi itu ada beban ekonominya meningkat. Jadi kekhawatiran terbesar adalah kenaikan BPN akan menambah beban ekonomi dari masyarakatnya. Terus baik bagi mahasiswa yang bekerja paruh waktu ataupun bagi keluarga yang membiayai kuliah. Ini terutama dirasakan oleh mahasiswa dari kalangan ekonomi ke bawah. Terus yang kedua ada dampak pada perilaku konsumsi. Kenaikan BPN berpotensi mengubah perilaku konsumsi mahasiswa. Mereka mungkin akan mengurangi pengeluaran, kayak misalkan untuk makan siangnya atau sarapan paginya gitu. Jadi lebih fokus pada kebutuhan pokok. Hal ini dapat berdampak pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Nah, yang ketiga ada pertanyaan tentang efektivitas kebijaksanaan. Nah, sebagai mahasiswa mempertanyakan efektivitas atau kenaikan BPN dalam meningkatkan pendapatan negara dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyat lainnya. Nah, di sini ada yang saya cari dari informasi, juga ada bentuk tanggapan tentang BPN naik di awal tahun. Yang pertama ada penolakan dan kritik. Banyak mahasiswa yang secara terbuka menolak dan mengkritik kebijakan kenaikan BPN. Mereka menyuarakan pendapatnya melalui berbagai platform seperti media sosial, demonstrasi, dan diskusi publik. Nah, yang kedua ada apatisme politik. Sebagai mahasiswa merasa apatis terhadap kebijakan ini, merasa bahwa semua mereka tidak akan didengar oleh pemerintah. Namun, ada juga yang melihat ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang ketiga ada adaptasi perilaku keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan BPN dalam memotivasi mahasiswa untuk lebih berhemat, menabung, dan berinvestasi, maka mulai merencanakan keuangan dengan lebih baik. Yang terakhir ada penyampaian langsung ke pemerintah. Beberapa perwakilan mahasiswa bahkan menyuarakan atau menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah Presiden Jokowi terkait isu ini. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk berdialog dan mencari solusi untuk permasalahan ini. Nah, di sini ada sudut pandang yang muncul. Di sini ada aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dan dampak jangka panjangnya juga. Jadi kesimpulannya secara menyeluruh itu, tanggapan mahasiswa terhadap BPN naik 12% ini didominasi oleh kekhawatiran dan penolakan. Mereka melihat kebijakan ini sebagai potensi beban ekonomi yang mempengaruhi perilaku konsumsi dan kesejahteraan mereka tersebut. Mahasiswa juga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penerapan kebijakan ini. Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi
masyarakatnya atau mahasiswa dan mempertimbangkan dampak secara keseluruhan sebelum menerapkan kebijakan tersebut.